Ya, atau saudara melihat anak-anak kita atau suami atau istri kita yang sudah nggak punya harapan, atau penyakit yang dokter sudah katakan sudah tinggal tunggu waktu, sudah divonis. Saudara, itu realita di hadapan banyak orang, ya, berbeda-beda, ya, realita yang dihadapi, dan putuslah harapan. Tapi ketika kita mendengar bahwa ada harapan, mana ayatnya, Pak? Ya, Kristus ya gampang sepertinya bicara. Tapi bagaimana kenyataannya? Ya, bagaimana keadaan saya secara real? Ya, saya juga mengalami waktu anak saya lahir ke arah tenggorokannya, dari mulut ke tenggorokan ke lambungnya buntu, saudara. Namanya atresia oesophagus. Jadi saluran yang ke lambungnya buntu dan yang dari lambung malah ke saluran paru-paru. Dan dokter bilang bahwa dia punya kasus seperti ini baru 3 kali, seorang dokter senior juga. Dan dia katakan, Bapak jangan terlalu berharap. Bapak jangan terlalu berharap. Karena saya dapat kasus yang 3 kali dan 3-tiganya meninggal. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanap, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa ya, kita adalah ciptaan baru. Kita tidak lagi di bawah penghukuman, tuntutan hukum Taurat, tetapi kita ciptaan baru di bawah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, kita akan melanjutkan bagian kedua tentang pengharapan, hope. Ya, elpis, confident expectation of good. Jadi ekspektasi, keyakinan ekspektasi kita itu baik, ya. Jadi selalu baik. Tidak ada yang tidak baik. Semua apa yang Tuhan berikan itu baik. Ya, 100%. Saudara dan saya harus punya keyakinan gitu. Dan kita tidak mengecewakan kita. Saudara yakin, apa yang saya sampaikan, apa yang firman Tuhan sampaikan tidak mengecewakan? Ya, tidak mengecewakan. Ya, karena Tuhan sudah kasih jaminan, yaitu Roh Kudus. Ya, Tuhan juga memberikan kepada kita, pegang. Ya, tidak akan hilang, tidak akan Tuhan lenyapkan. Dan terakhir kita mendengar bahwa pengharapan itu adalah Yesus sendiri. Bagaimana bisa dia hilang? Dia adalah kekal selama-lamanya. Ya, jadi kalau janji Tuhan, apa yang saya pegang di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, dan terbilang, enggak, saya nggak dapet, enggak, buktinya saya kecewa, buktinya begini, buktinya begitu. Hanya ada 2 kemungkinan, saudara lepas atau saudara tidak percaya lagi. Ya, karena Tuhan nggak mungkin lenyap selama-lamanya. Ya, dia kekal selama-lamanya. Saudara, kita akan melanjutkan, ya, bahwa saudara boleh catat ayat-ayatnya untuk yang bagian yang kedua ini. Dari Ibrani 6 ayat 19. Ya, Ibrani 6 ayat 19. Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27. Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Ayub 14 ayat 7 sampai 9. Dan 2 Korintus 1 ayat 22. Ya. Jadi saudara jangan takut ketika saudara berharap sama kasih karunia Tuhan. Saudara nggak mungkin bisa jadi hilang ingatan gitu, kecewa. Nggak mungkin, ya. Karena selalu ada berkat, ya. Karena pertama Yesus, ya. Yesus, ya. Jadi bahwa Yesus itu adalah hope. Ya, Yesus itu pengharapan. Ayo kita baca mulai dari Ibrani 6 ayat 19 itu.
Udah dapat? Ya, kita baca ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah jangkar sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, kalau sebuah perahu atau kapal, ya, sebesar apapun ada jangkarnya, saudara. Ya, ketika ada gelombang, ada dia bersandar supaya jangan keseret lagi arus atau gelombang, dia menurunkan jangkar. Jangkar itu turun dan mengenai dasar daripada laut, dan itu yang mengikat si perahu itu tidak kemana-mana, atau si kapal itu. Ya, dan Yesus adalah sauh atau jangkar yang kuat, nggak bisa putus, ya, nggak bisa putus, nggak bisa keseret-seret gitu ya, nggak bisa, mantap dan aman bagi jiwa kita. Itulah sebabnya tadi saya katakan, kita tidak mungkin jadi gila gitu percaya Yesus atau berharap pada Tuhan. Ya, saya pernah di rumah sakit jiwa ketemu seorang pasien, ya, dan suster bercerita, ya, karena dia sudah bengong, lihat gini, terus udah nggak nyambung gitu ya, dan udah puluhan tahun diberi obat dan di rumah sakit jiwa itu. Ya, dan ketika saya tanya, kenapa ini suster? Oh, ini patah hati, Pak, katanya. Ya, dia patah hati, mungkin dijanjikan menikah oleh pacarnya, dan kemudian ditinggal, menikah sama orang lain mungkin ya. Dan dia menjadi tergoncang jiwanya. Sakit jiwa, dari sehat, saudara. Dari baik-baik saja. Nah, apakah pengharapan Yesus itu bisa seperti itu? Saya tegaskan di tempat ini tidak. Ya, ketika kita percaya 100% di bawah kasih karunia Tuhan, di dalam Kristus, ya, bahwa pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa? Karena ia telah dilabuhkan, ya, sampai ke belakang tabir, di mana Yesus, sudah lihat ya, pengharapan itu adalah Yesus sendiri yang masuk sebagai perintis bagi kita. Ya, Yesus sendiri sebagai kita itu sudah masuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar buat kita, imam besar agung. Ya, makanya dia katakan jangan lepas mengharapkan, jangan dari sisi kita jangan lepas. Ya, dari sisi Tuhan mantep. Dari sisi kita pegang aja. Ya tapi Pak, pegang ini kan susah Pak. Ya kita pegang aja. Nggak ada yang bisa merebut ya, iman kita. Ya, nggak ada yang bisa. Mau diancam seperti apa, mau diancam senjata seperti apa, kalau kita bilang enggak. Nggak bisa, saudara. Ya. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, ya, bukan peraturan Lewi ya, karena Yesus kita tahu suku Yehuda, Lewi suku Lewi ya, bahwa Yesus suku Yehuda, tetapi menurut peraturan Melkisedek, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera, ya, dia adalah gambaran Yesus juga. Jadi Yesus imam besar menurut peraturan Melkisedek. Nggak usah takut, ya, ada legal standing yang mantap, yang kuat, legal standing yang tidak bisa goyah. Jadi saudara, simpelnya ketika kita bilang gini, Tuhan saya percaya. Dunia kejadian apa di sekeliling kita mungkin tidak sesuai apa yang kita pegang. Kita tetap percaya. Ya, kita tetap percaya. Jangan dilepas. Menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, menjadi imam besar, saudara tahu bahwa Yesus itu imam besar yang diterima oleh Tuhan. Jadi kalau di dalam perjanjian lama ada orang Israel, ada imamnya, hanya dilihat imamnya. Kalau imamnya kudus, ya aman semuanya. Nah demikian juga kita. Yesus itu imam besar agung yang selama-lamanya. Jadi kita accepted, selalu diterima. Karena imam besar kita selalu diterima selama-lamanya. Bukankah itu suatu pengharapan yang luar biasa? Ya, pengharapan yang tidak bisa goyah. Ya, dan Christ in you, ya, Kristus itu
di dalam kita. Karena itu dia bilang Christ in you, the hope of glory. Kristus itu di dalam saudara, pengharapan akan kemuliaan. Ya, jangan dikurangi bahwa kemuliaan itu memang kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan kita. Shekinah glory, kemuliaan. Itu mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kekal. Bagaimana kita menerimanya? Hanya percaya. Jadi kita udah tahu, oh pengharapan itu jangkar itu oleh Yesus sendiri. Yang kedua kita lihat bahwa Kristus yang jangkar itu ada di dalam kita. Ya, saya selalu berkata ada dua hal kan, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Saya katakan kenapa di dalam segala bencana atau wabah atau apapun ya yang terjadi di luar itu tidak akan mengenai kita karena kita di dalam Yesus. Sesederhana itu, saudara. Dan percaya itu harus kita berdiri teguh. Ya, withstand, berdiri teguh di dalam Yesus. Sudah bayangkan ya, di dalam Yesus, kalaupun ada virus, ada bakteri yang jahat, ada malapetaka, bencana apapun, tidak dapat mengenai kita. Mengenai Yesus dulu. Dan Kristus di dalam kita. Ya. Itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Dia adalah hikmat bagi kita, kebenaran buat kita, kekudusan, penebusan buat kita, dan pengharapan. Ya. Dan nggak ada yang bisa melenyapkan. Ya, kita udah baca sudah boleh dengar di bagian yang pertama. Coba kita baca aja ayatnya ya. Dalam Kolose 1 ayat 27. Sudah catat ya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan kepada kita ya, betapa kayanya dan mulianya rahasia itu ya di antara bangsa-bangsa lain. Kita di antara non-Jews, betapa kaya, betapa mulia. Christ in you, nanti kita lihat ya, misterinya. Misteri itu rahasia itu. Ya. Jadi di dalam perjanjian lama masih tertutup rahasia. Di dalam perjanjian baru rahasia ini disingkapkan, terbuka. Apa itu? Apa itu, saudara? Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan ya akan kemuliaan. Kristus adalah elpis ya, confident expectation of good. Ekspektasi, keyakinan, ekspektasi kita yang baik. Itulah kemuliaan. Ya, itulah rahasia kayanya kita. Kristus ada di dalam kita. Ya, bahasa Inggrisnya, King James-nya saya bacakan. King James Version, Christ in you, the hope of glory. Ya, jadi kalau kita dengar krisis, kita dengarnya Christ is in me. Ya, krisis itu bagi dunia kehancuran, tapi bagi kita kesempatan. Kenapa? Karena Christ in you, di dalam kamu. Ya, bahasa Indonesia bilang Kristus di tengah-tengah kamu. Ya, kurang mantap ya. Tapi ini Kristus di dalam kamu. Di dalam kamu. Dialah pengharapan akan kemuliaan. Saudara mungkin berkata, ya Pak, tetapi Bapak nggak tahu sih masalah saya. Masalah saya begitu berat. Tidak mungkin. Ya, tidak bisa lagi. Ya, kemarin ada berita yang menyedihkan, ada seorang ibu punya anak, karena ada krisis COVID-19 ini, akhirnya 2 hari anaknya nggak bisa makan, hanya dikasih air, mati sudah, meninggal. Ya, nggak ada harapan seperti itu. Tapi saudara ada Yesus, bagaimana? Ya, atau saudara melihat anak-anak kita atau suami atau istri kita yang sudah nggak punya harapan, atau penyakit yang dokter sudah katakan sudah tinggal tunggu waktu, sudah divonis. Saudara, itu realita di hadapan
banyak orang, ya, berbeda-beda, ya, realita yang dihadapi, dan putuslah harapan. Tapi ketika kita mendengar bahwa ada harapan, mana ayatnya, Pak? Ya, Kristus, ya gampang sepertinya bicara. Tapi bagaimana kenyataannya? Ya, bagaimana keadaan saya secara real? Ya, saya juga mengalami, saudara. Waktu anak saya lahir ke arah tenggorokannya, dari mulut ke tenggorokan ke lambungnya buntu, saudara. Namanya atresia oesophagus. Jadi saluran yang ke lambungnya buntu, dan yang dari lambung malah ke saluran paru-paru. Dan dokter bilang bahwa dia punya kasus seperti ini baru 3 kali, seorang dokter senior juga. Dan dia katakan, Bapak jangan terlalu berharap. Bapak jangan terlalu berharap. Karena saya dapat kasus ini 3 kali dan 3-tiganya meninggal. Ya, jadi saya menghadapi anak saya yang lahir dan dioperasi waktu umur 3 hari, itu ditangani oleh dokter yang mendapat pengalaman 3 kali, ya, dan 3-tiganya meninggal. Dan dia bilang jangan terlalu berharap. Ya, logis, karena dia takut juga kan kalau saya terlalu berharap. Tetapi dia nggak tahu bahwa saya tidak mengharap kepada manusia atau kepada dokter, tetapi berharap kepada Tuhan. Ya. Dan singkat cerita, anak saya baik, ya, udah besar sekarang. Tapi itulah, ya, realita bahwa pengharapan kita akan kemuliaan kalau kita tetap mata kita tertuju pada Yesus. Tetap mata kita tertuju pada Yesus, itu ada pengharapan kemuliaan. Kenapa? Karena Yesus itu di dalam kita. Ya, coba kita baca ayatnya. Dalam Ayub 14 ayat 7-9. Saya bacakan buat saudara, supaya saudara juga boleh melihat. Sekalipun secara manusia, secara kasat mata atau secara perkataan ahli siapapun tidak ada harapan, saudara masih 100% mempunyai pandangan pada Yesus yang tersedia. Ayat 7. Karena bagi pohon, ya, pohon di Alkitab selalu bicara tentang manusia, masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ditebang aja, jatuh pohon, bisa bertunas lagi, saudara. Kenapa? Ayat 8, apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah dia setelah diciumnya air. Dia bisa bersemi lagi ketika diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Saudara lihat, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mendengar air hidup. Kristus, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan. Dan ketika kita bilang, saya percaya Tuhan. Ya, walaupun sekelilingnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita percaya, Tuhan pasti. Saya berani katakan pasti, saudara. Ya, cuma masalah waktu. Kembali lagi tadi dikatakan. Ya, menanti aja jangan dilepas. Saudara. Kenapa Tuhan bilang jangan dilepas pengharapan? Karena Tuhan tahu akan menghadapi waktu perjalanan. Dan waktu perjalanan itu manusia bisa lepas. Atau salah dengar. Tidak diciumnya air, mungkin diciumnya bensin. Atau minyak tanah, ya mati. Ya diciumnya air, firman Tuhan. Ya, dan dikeluarkannya ranting. Saudara tahu dalam firman Tuhan bahwa Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting. Ya, gak ada pohon anggur itu gak ada batangnya, gak ada. Kita bersatu dengan Yesus. Pokok langsung ranting. Ya, dan dikatakan ketika orang itu melekat pada Yesus, percaya, mengharapkan kebenaran hanya kepada kasih karunia Tuhan, mengharapkan kebenaran tidak kepada upaya manusia atau usaha diri, tetapi kepada kasih karunia Tuhan, ya, pasti berbuah, pasti hidup, karena Dia memberikan kita hidup.
hidup dan memberikannya dengan segala kelimpahan. Segala aspek, saudara. Luar biasa ya. Bahwa Yesus itu bagi kita itu udah dikatakan Yesus itu pengharapan. Dan ketika kita pegang, sekalipun pohon sudah mati, patah udah ditebang, ya, busuk akarnya, tetapi ketika diciumnya air, tumbuh lagi. Ya, saya pernah lihat sih gambarnya di internet, ya, udah tumbang, tunasnya muncul lagi ketika dicium air. Wow, luar biasa ya. Sehingga kita itu tidak perlu stres, tidak perlu khawatir, saudara, bahwa ketika kita pegang pengharapan kepada Tuhan, kita tahu pasti bahwa ini yang kita pegang adalah Yesus. Karena Yesus adalah pengharapan. Ya, karena Yesus adalah air hidup. Karena Yesus adalah pokok yang memberikan sari-sari makanan, kehidupan kembali, bahkan kepada yang sudah mati. Kita tahu, ya, bahkan Lazarus sudah mati, sudah berbau 4 hari. Ketika Yesus katakan, Lazarus keluar, firman yang hidup keluar, itu hidup kembali. Sesederhana itu, saudara, sesederhana itu. Dan berlaku untuk semua orang yang percaya, yang mau datang. Ya, kita tinggal lempar saja. Nah, sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan. Ya, saudara, mungkin apa jaminannya, Pak? Saudara jangan lihat saya bukan jaminannya. Apa garansinya, Pak? Ya, kalau saya minjem uang ke bank, ya Tuhan minta apa kolateralnya, apa jaminannya, Pak? Bapak mau minta segitu banyak. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama saya. Kalau saya pinjam duit, saya balikin. Ya dia minta jaminan. Atau kita juga perjanjian sama orang. Orang minta kontrak notaris. Kenapa? Karena sesungguhnya, walaupun saudara misalnya, kita nggak bisa percaya 100% sama manusia. Tetapi kepada Tuhan, apa jaminannya? Tuhan tahu kita butuh jaminan. Padahal Tuhan nggak perlu, Tuhan janji, ya pasti terjadi. Apalagi Tuhan bilang, saya sumpah. Itu Tuhan meneguhkan aja. Ya, bahkan Tuhan bilang, sering pakai kalimat retoris. Ya, Tuhan bertanya, masakan aku sudah kasih Yesus, anakku yang tunggal satu-satunya buat kamu, masa kamu nggak percaya juga? Supaya apa? Supaya Tuhan meneguhkan, sungguh-sungguh meneguhkan dalam kehidupan kita. Yes. Ya, tapi nggak apa-apa kita baca ayatnya ya. Ya, dalam 2 Korintus 1 ayat 22, memperteraikan tanda miliknya di atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, saudara lihat ya. Kita punya meterai Roh Kudus. Kita punya jaminan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita ketika kita percaya Yesus. Kita minta Tuhan, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara juga bisa berbahasa roh, ya, berdoa di dalam roh. Jaminan dimeterai oleh Roh Kudus. Dan kita bisa berkata, lama ada Roh Kudus dan tidak bisa dicabut lagi di dalam kita, di dalam Yesus. Ya, kita tahu pasti bahwa semua yang sudah disediakan, kalau kita berharap, kita pegang, tidak ada yang bisa melenyapkan. Ya, tidak bisa mengecewakan. Ya, kita menantikan aja. Kalau ada waktu semakin delay, atau kita pikir secara manusia delay, saudara mikirnya begini, wah dijauhin sama Tuhan. Enggak, saudara. Atau ya hilang. Enggak, saudara. Saudara harus lihat ini, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya, ketika kita berjalan, kita lihat bahwa pengharapan tidak dilenyapkan, pengharapan Yesus itu hanya semakin dekat. Sama-sama saya katakan, semakin dekat. Haleluya, puji Tuhan ya. Saudara, juga keselamatan kekal, jangan dilepas. Ya, banyak orang melepasnya, baru di ngomongin begini-begini lepas. Jangan. Karena itu kekal selama-lamanya. Ya, berkat Abraham, Kanaan, itu kekal. Tuhan udah kasih janji. Itu Tuhan udah sumpah, kita pegang. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah mendengar bahwa kami punya pengharapan Kristus. Kristus adalah sauh jangkar
yang aman dan kuat bagi jiwa kami. Kami tenang, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu lepas pengharapan. Kalau ada waktu, kami tahu ada berkat yang dalam menanti itu. Kalau kami juga melihat seolah-olah segala sesuatu tidak ada, Yesus tetap ada duduk sebelah kanan Allah, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan bahwa semua yang kami katakan pagi hari ini, bahwa kami percaya, kami pegang pengharapan Kristus, kami pegang pengharapan janji Tuhan. Semua se-Alkitab kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan mengecewakan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang punya masalah keuangan diberkati, yang punya masalah keluarga, anak-anak, semuanya dipulihkan. Sebab kami tahu semua tersedia. Dan kami makan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.